Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat darinya lah kita dapat berjumpa kembali pada perkuliahan ekonomi mikro dan makro Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi yang akan kita bahas. Sebenarnya masih berkaitan dengan ekonomi mikro, tapi juga akan masuk ke dalam ranahnya ekonomi makro, yakni teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pada kesempatan kali ini, pertama akan saya jelaskan dulu terkait teori permintaan. Dalam dunia ekonomi, yang namanya permintaan itu sudah sangat jelas. Selalu ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, maka tidak ada penawaran. Artinya kalau tidak ada konsumen, maka tidak ada produsen. Begitu juga produsen tidak akan ada salah satunya, baik itu konsumen atau produsen, kalau tidak ada konsumennya. Kenapa ada yang jualan sayur? Karena ada yang meminta. Kenapa ada yang jualan beras? Karena ada yang meminta atau mau beli. Kalau tidak ada yang minta, tidak ada yang berminat untuk beli, maka tidak ada yang menjual. Kenapa bisa ada penjual narkotik, penjual sabu-sabu, penjual minuman keras? Karena ada permintaannya. Dari permintaan dan penawaran, artinya konsumen dan produsen, terjadilah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar maknanya adalah titik temu, titik kesepakatan harga dan jumlah barang yang diminta pada satu tingkat tertentu oleh konsumen dengan produsen. Tempat bertemu antara konsumen dengan produsen yaitu di pasar. Nanti kita juga sedikit, kalau masih sempat waktunya, kita akan membahas masalah pasar. Nah, jadi pembahasan kita teori permintaan, teori penawaran, keseimbangan pasar, dan pasar itu sendiri. Karena ketika ada yang meminta, maka ada yang menawarkan. Ketika terjadi tawar-menawar, terjadilah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi di tempat yang namanya pasar. Kalau tawar-menawarnya berupa barang, nah dinamakan pasar barang. Kalau tawar-menawar atau titik pertemuan antara seorang yang membutuhkan uang dengan seseorang yang kelebihan uang, dinamakan pasar uang. Terjadi di perbankan atau di lembaga keuangan. Kalau ada orang yang membutuhkan modal dan ada orang yang kelebihan modal, dinamakan pasar modal. Nah, jadi pasar itu tidak hanya sekedar pasar yang kalian ketahui. Pasar besar, pasar kehayan, dan sebagainya. Kita masuk ke teori permintaan. Nah, nanti kita bahas masalah makna permintaan, faktor pendorong permintaan, jenis-jenis permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, dan teori permintaan Islami. Materi ini akan saya jelaskan singkat karena banyak sekali yang harus kita bahas. Nah, nanti sisanya kalian bisa pahami sendiri. Kemudian kalau ada yang belum dipahami juga bisa kita diskusikan sama-sama di grup. Pertama, makna permintaan. Permintaan atau demand dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar, tingkat harga, dan periode tertentu. Ya, jadi kalau kita berbicara permintaan, berarti kita membahas masalah jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga permintaan itu ada pada sisi konsumen. Permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa tertentu. Nah, kalau seseorang tidak butuh
atau tidak menginginkan, maka tidak akan muncul permintaan baik terhadap barang ataupun jasa. Kalau saya tidak lapar, maka saya tidak akan beli makanan. Kalau saya tidak merokok, maka saya tidak akan beli rokok. Kalau saya tidak suka mabuk-mabukan, maka saya tidak akan membeli minuman keras. Karena semuanya itu timbul akibat ada kebutuhan atau keinginan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri. Kalau harganya murah, cenderung konsumen itu lebih tertarik untuk membeli. Walaupun kadang barangnya nggak begitu dibutuhkan, atau dibutuhkan tapi entah kapan. Contoh ketika kita buka-buka Shopee, pengennya cuma mau beli daster ya kalau yang ibu-ibu. Kemudian udah klik, masukkan ke keranjang, penasaran pengen lihat apa aja sih yang ada di tokonya. Dibukalah tokonya. Oh ternyata di dalam tokonya banyak sekali, bukan cuma daster. Ada juga misalkan rok, oh ada jilbab juga. Harganya murah-murah. Akhirnya secara sadar jari ini, bukan tidak sadar ya, secara sadar jari masukkan ke keranjang. Masuk keranjang semuanya. Mungkin jilbabnya harganya 10.000, 15.000. Oh murah, oh murah. Tapi setelah dicek keranjangnya, semua di total, yang tadi 10.000, 15.000, ternyata setelah terkumpul jadi ratusan ribu. Nah, jadi harga barang itu sendiri sangat berpengaruh. Yang kedua, harga barang lain. Maknanya apa? Harga barang yang masih berhubungan dengan barang yang kita miliki itu akan menarik minat kita untuk membeli atau melakukan permintaan. Contoh, ya, ketika kita punya HP apapun itu, kita akan membeli pertama anti gores atau tempered glass-nya. Yang kedua, casing-nya. Mungkin casing asli bawaan tidak begitu menarik. Casing yang lucu-lucu banyak. Kalau yang cowok-cowok biasanya suka yang agak terlihat sangar ya, case HP-nya. Kalau yang cewek-cewek biasanya warna pink-pink, ada kupingnya dan lain-lain. Jadi barang yang masih berkaitan itu menarik, masih ada hubungannya, menarik untuk dibeli. Misalkan punya iPhone, udah beli iPhone 15 juta, ternyata di dalam iPhone chargernya nggak ada. Mau nggak mau harus beli. Kalau beli yang KW, gengsi. Akhirnya beli yang ori. Oh, nggak ada headsetnya. Belilah iPod-nya sekalian, berapa juta. Ya. Kemudian beli yang lain-lain lagi, beli casingnya, beli anti goresnya. Itu karena faktor barang lain berpengaruh terhadap minat barang lain yang masih berhubungan. Dan sejenis lainnya ya. Nah, kira-kira kalian pikir, coba kalian renungi kira-kira barang apa yang kalian miliki, kemudian masih ada kaitannya dengan barang-barang lain, sehingga kalian berminat untuk membelinya. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen jelas jadi faktor juga. Kalau tidak ada kemampuan untuk membeli, maka tidak ada juga minat untuk membeli. Gajinya misalkan cuma 2 juta, tapi pengennya punya iPhone 12, harganya 20 juta. Atau yang terbaru iPhone 13. Nah, pendapatannya tidak mencukupi, maka tidak mungkin membeli. Nah, tapi sekarang pendapatan konsumen itu sepertinya sudah mulai bukan menjadi faktor utama. Kenapa? Karena banyak sekali pembiayaan-pembiayaan. Banyak sekali lembaga yang memberikan kredit. Shopee aja sekarang ada Shopee Pay Later. Tapi semuanya apa? Berbasis bunga. Ya, kebanyakan pasti ada bunga tambahan. Shopee Pay Later juga ada bunga tambahannya. Sehingga orang yang belum mampu membeli
akhirnya bisa untuk beli. Gajinya 2 juta, beli iPhone 12, cicilan sebulannya mungkin 500.000. Berarti dicicil setahun lebih. Cuma demi punya iPhone. Nanti cicilan HP-nya 1 tahun belum selesai, udah keluar lagi iPhone yang terbaru. Pengen lagi. Kalau kita hanya mengikuti nafsu, mengikuti keinginan, yang nggak akan ada habisnya. Faktor keempat, cita rasa. Cita rasa ini ada hubungannya dengan gaya hidup. Ya. Seorang yang terbiasa dengan hidup mewah, atau kita sebut sosialita, maka punya cita rasa yang tinggi. Seseorang yang terbiasa pakai sepatu di atas 500.000, maka dia akan merasa tidak nyaman menggunakan sepatu di bawah harga 500.000 atau sepatu yang dibeli di pasar belauran. Karena cita rasanya sudah terlanjur tinggi. Kalau sudah terbiasa pakai iPhone, mulai dari iPhone 7 misalnya, nanti pada saat iPhone 7 mulai ketinggalan, dia mau update HP-nya, dia tidak mau yang lain. Karena sudah terbiasa iPhone. Mau nggak mau beli iPhone 8. iPhone 8 ganti lagi, sudah habis masanya. Keluar iPhone 10 beli. iPhone 11, 12, dan yang terbaru 13. Nggak mungkin rasanya kalau dia sudah pakai iPhone 12, kemudian tiba-tiba dia beralih ke Android. Apalagi Androidnya Xiaomi, yang harganya 2 juta atau 3 juta. Orang yang terbiasa makan di restoran mewah, kemungkinan cita rasanya akan sulit jika diajak untuk makan di pinggiran jalan. Memang beberapa orang ada. Artinya dia masih belum terpengaruh dengan gaya hidup yang tinggi. Kalau masih ada yang bisa. Tapi kalau yang sudah terlalu, ya, sudah terlalu cita rasanya tinggi, ya udah repot. Nggak mau di pinggir jalan, maunya di mall mewah. Kumpulnya dengan orang-orang yang cuma punya iPhone, yang pakai Redmi, Xiaomi kayak saya, nggak bakal tuh jadi temannya. Orang maunya cuma sama yang punya iPhone. Nah itu udah repot tuh kalau cita rasanya tinggi. Silahkan punya cita rasa tinggi, tapi sesuaikan dengan kemampuan membeli. Yang kelima, iklim. Nah, iklim ini bisa dikatakan iklim atau secara cuaca, atau juga iklim yang sedang ramai. Ya, apa ya istilahnya? Mode yang sedang ramai. Oh, sekarang lagi ramai hijabnya yang seperti apa? Kalau dulu kan sempat hijab yang lilit-lilit, puter, untung nggak kecekek. Nah, kalau sekarang kan hijab, sih nggak tahu mode hijab. Mungkin udah kembali seperti normal ya, seperti manusia pada umumnya. Nggak lagi yang putar, ya nggak jelas. Atau juga misal iklim itu berhubungan dengan cuaca. Sekarang lagi musim hujan. Orang mau beli apa nih? Yang pasti kan beli jas hujan, beli payung, itu permintaannya tinggi. Atau karena musim hujan, cuacanya dingin. Beli jaket, beli selimut. Atau kalau lebih dingin lagi, musim hujan biasanya dikatakan musim kawin. Ya. Nah itu berhubungan dengan iklim. Bisa saja di musim hujan, banyak orang nikah. Karena merasa kedinginan kalau sendirian. Yang keenam, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap permintaan. Kalau kita ambil contoh kecil ya. Kalau di dalam satu rumah saja, misalkan terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak. Anggaplah dia menghabiskan konsumsi beras 1 bulan 20 kg beras. Kalau anggota keluarganya bertambah, misalnya jadi bapak, ibu, 2 anak, kemudian adik ipar 2 orang, keponakan, dan lain-lain, totalnya ada 10. Maka tingkat konsumsinya juga berubah. Permintaan terhadap beras tadi juga lebih dari 20 kg. Karena yang makan di dalam rumah itu juga bertambah banyak.
Yang ketujuh, perkiraan masa yang akan datang. Perkiraan masa yang akan datang itu berkaitan dengan investasi nantinya. Untuk contohnya, misal sekarang kan ada yang namanya asuransi pendidikan. Nah, ketika orang tua punya anak, seseorang lah punya anak, kemudian dia ingin pendidikan anaknya terjamin, pendidikan anak kan masa depan ya. Misalkan anaknya baru umur setahun, nanti bisa aja dia daftar asuransi untuk pendidikan anaknya, disebut asuransi pendidikan. Sehingga kalau anaknya sudah dewasa, sekolahnya bisa terjamin, ya, sudah diasuransikan pendidikannya. Atau orang yang khawatir kalau kecelakaan, takut mobilnya penyok, maka diasuransikan mobilnya. Karena perkiraan yang akan datang dikhawatirkan mobilnya akan tabrakan dan lain-lain. Atau misal pada saat COVID, awal-awal COVID tuh kan pada panik semua. Orang pada borong bahan makanan. Tujuannya untuk disimpan. Ya, siapa tahu nanti COVID-nya tambah parah, terus nggak bisa pergi kemana-mana, setidaknya mereka masih punya bahan makanan di rumah. Cukup untuk beberapa bulan. Nah, perkiraan masa yang akan datang ini berpengaruh terhadap permintaan. Tinggi rendahnya permintaan. Sama juga terhadap saham. Ya, kalau ada yang main saham. Kita menganalisis saham. Oh, ini beberapa bulan ke depan harga sahamnya akan naik nanti nih. Oh, nanti bulan depan misalkan akan bagi hasil. Maka dia akan beli sekarang untuk perkiraan masa depan yang memberikan keuntungan. Nah, itu faktor-faktor mengaruhi permintaan. Kurang lebih 7. Tapi sebenarnya kalau mau diteliti lagi, banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Nanti ada faktor umur atau usia, itu juga berpengaruh. Kalau orang itu muda, permintaannya berbeda dengan yang tua. Antara yang bayi dengan yang dewasa, jumlah makannya pun berbeda, sehingga konsumsinya juga ikut berbeda. Antara yang masih kuliah dengan yang sudah berumah tangga. Kuliah artinya masih jomblo ya, pacaran nggak terhitung. Dengan yang sudah berumah tangga, maka tingkat konsumsinya berbeda. Kalau kuliah hanya menghidupi diri sendiri, atau bahkan ditanggung biaya hidupnya. Nah, kalau yang sudah bekerja, berumah tangga, ada istri yang harus ditanggung, ada anak yang harus ditanggung, dan tidak jarang orang tua juga harus ikut ditanggung. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis permintaan. Berdasarkan daya beli, permintaan ada 3. Ini permintaan absolut, ya, artinya keinginan tanpa adanya kemampuan membeli. Jadi kalau kita punya keinginan, punya kebutuhan, tapi tidak mampu untuk beli, namanya permintaan absolut. Contoh, saya mau punya pesawat pribadi. Ya kan, untuk saat ini mungkin belum, tapi kita tidak tahu rezeki ke depan, siapa yang tahu kan. Kita tidak boleh mengatakan nggak mungkin, tapi katakanlah belum waktunya atau belum saatnya. Siapa tahu nanti saya punya Ferrari, ya kan, nggak tahu, ke kampus naik Ferrari, Lamborghini, atau naik helikopter sekalian. Ya, kita nggak tahu takdir Allah seperti apa, tergantung usaha kita sendiri. Ada permintaan potensial. Ya, permintaan potensial artinya ada kemampuan membeli, tapi tidak ada keinginan membeli atau memiliki. Saya punya uangnya, di tabungan ada duitnya, tapi saya tidak berminat untuk beli iPhone 12 atau iPhone 13. Artinya saya punya kemampuan, misalnya, punya kemampuan, tapi saya tidak tertarik untuk memiliki iPhone 12 atau 13 itu. Itu namanya permintaan potensial. Yang C, yang ketiga, permintaan efektif. Ya, ini ada keinginan untuk memiliki atau membeli, disertai juga dengan kemampuan membelinya. Jadi kalau saya mau makan nasi Padang, duitnya ada.
Nah, itu namanya permintaan efektif. Berarti keinginan atau kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan membeli. Kalau jenis permintaan berdasarkan jumlah subjek, ya, ada permintaan individu, ada permintaan kolektif atau kelompok. Subjek itu kan pelaku. Jadi permintaan individu, contoh kalau saya perlu HP baru, saya beli HP untuk kebutuhan diri sendiri. Kalau permintaan kolektif atau kelompok, misalkan saya beli beras untuk makan satu keluarga, itu namanya permintaan kelompok. Nah, itu skala mikro ya. Kalau skala makro, itu skalanya sudah urusan pemerintah. Satu Indonesia, itu makro. Bedanya mikro dengan makro, kalau mikro, itu lebih kepada diri kita dan keluarga. Tapi kalau makro, itu sudah urusannya pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, jadi bedanya di sana. Sehingga jangan heran nanti di dalam mikro ada permintaan penawaran, makro juga ketemu lagi. Pasar ada pembahasannya di mikro, pasar juga masuk ke dalam pembahasan makro. Nah, tadi kita sudah panjang lebar bahas masalah permintaan. Sebenarnya permintaan itu ada hukumnya. Ketika sudah dikatakan hukum, istilah hakim berarti sudah ketok palu. Ini loh yang harus terjadi, ini loh keputusannya. Ya. Pengaruh harga barang, penawaran dengan permintaan barang adalah berbanding terbalik. Ya. Ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, kalau harganya turun, maka jumlah barangnya meningkat. Jadi kalau suatu barang harganya naik, masker, nggak usah masker deh. Contoh misalkan pentol, dari harga 1.000 naik jadi 2.000. Biasanya kita belanja, habiskan 10.000 dapat 10 biji. Nah, besok ternyata harga pentolnya naik jadi 2.000. Maka kita yang semula belanja 10 biji akan mengurangi jadi 5 biji saja. Ya, itu yang disebut ketika harga naik maka permintaannya turun. Dan itu memang sudah alamiah. Ya, sudah alamiah sifat seorang konsumen. Kalau kalian sering ikut ibu-ibu belanja pasar, kemudian lihat ibu nawar bawang, oh harganya naik ya Pak, gitu biasanya kan ibu-ibu. Harga bawang berapa? 25.000 sekilo. Kemarin 20. Maka biasanya ibu-ibu itu menawar. Tapi kalau tawarannya masih belum dianggap murah, nah yang dilakukan adalah mengurangi permintaannya. Yang biasa beli 2 kilo mungkin 1,5 kilo saja. Menyesuaikan jumlah uangnya. Hukum permintaan seperti itu. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harganya turun atau murah, permintaannya naik. Kalau harganya 0, maka permintaannya tak terbatas. Alias kalau dikasih barang gratis, maka berapapun jumlahnya pasti diambil. Itu hukum permintaan. Kalau nanti ada hukum penawaran, hukum penawaran itu searah dengan harga. Nanti kita bahaslah yang hukum penawaran pada poinnya tersendiri. Sekarang kita fokus ke permintaan dulu. Contohnya nih, ya untuk kita memahami kurva permintaan. Dalam sebuah kasus, permintaan buah jeruk. Kalau harga buah jeruk mahal, anggaplah mahalnya 3.200 sekilo. Maka konsumen hanya akan minta 2 kilo saja. Karena jeruknya lagi mahal. Udahlah kita kurangi konsumsi jeruk. Nah, kalau jeruk turun harganya jadi 3.000, bisa nih kita menaikkan sedikit, 1 kilo naik. Jadi kalau harganya 3.000 kita minta 3 kilo. Kalau harganya 2.800 mintanya 4 kilo. Kalau lebih murah lagi 2.400, ya 2000 tadi 2.800, 2.600 dan sampai 2.400 turun, maka semakin banyak konsumen minta. Biasakan jeruk lagi murah, beli banyak-banyak. Entah nanti untuk dimakan atau dibikin jus. Itu udah sifat alami.
Kalau harganya 0, maka konsumen akan minta sebanyak-banyaknya. Kalau 0 alias gratis. Sehingga kurva permintaan nanti jadinya seperti ini. Negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Bisa dilihat ketika harga 3.200, yang diminta adalah 2, sehingga titik temunya ada di sini. Kalau barangnya 3.000, yang diminta 3 kilo. Sampai barangnya 2.400, yang diminta 6. Kalau kita tarik dari titik temu ini, set, nah jadilah yang warna merah. Ini namanya kurva permintaan, bentuknya negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah. Teori permintaan Islami. Sebenarnya teori permintaan Islami itu tidak begitu berbeda ya dengan yang konvensional. Karena permintaan itu adalah sifat alamiah dari seorang manusia. Yang penting kita bisa membatasi antara mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kebutuhan itu erat kaitannya dengan kebutuhan pokok atau yang kita perlukan saat ini. Tapi kalau keinginan biasanya lebih kepada nafsunya saja. Dan yang bisa saya kutip di sini, ya, sebuah dalil Al-Quran yang artinya, langsung arti, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, ud'uuni astajib lakum. Ini yang sering kalian dengar. Berdoalah maka akan ku kabulkan, aku perkenankan, kata Allah seperti itu. Maka apapun permintaan kita, tetaplah minta kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita minta apapun. Bahkan seorang sahabat saja ketika sandalnya putus, tali sandalnya putus, minta kepada Allah. Tali sandal loh. Ya mungkin dia bisa langsung beli dalam waktu itu cuma untuk sandal. Istilahnya kalau sandal jepit kita putus, paling harganya 20.000, kita tinggal ke warung beli lagi bisa. Tapi sahabat itu, ya seorang sahabat tadi, dia tahu bahwa yang maha memberi itu adalah Allah. Maka dia memintanya kepada Allah. Walaupun dia tahu dia punya kemampuan untuk membeli saat itu. Tapi jangan lupakan Allah dalam setiap kegiatanmu. Mau beli HP, walaupun sudah ada duitnya, tetap minta kepada Allah supaya dilancarkan. Ya, nanti tahu-tahu, karena kita lupa minta kepada Allah, sudah nyiapkan 2 juta, harga HP-nya naik. Atau stoknya kosong. Siapa tahu ketika kita berdoa, malah kita dapat diskon. Ya kan, kita nggak tahu. Bukan hanya barang, ya. Minta jodoh, ya, minta pasangan, minta suami, minta istri. Semua minta kepada Allah. Kemudian pengen punya anak, artinya kan kita minta. Ya, mintanya juga kepada Allah. Meskipun secara zahir atau secara fisik kita kadang kalau transaksi ya kita mintanya dengan pedagang. Bahasanya kan gini, Cil, minta beras 2 kilo. Dalam arti kita minta tolong ambilkan beras 2 kilo, nanti kita bayar. Meskipun secara bahasa kita mintanya kepada manusia, tapi tetap ada campur tangan Allah di sana. Ya, jangan lupakan Allah dalam setiap kegiatan. Nah, yang kadang yang sering terjadi kita saat ini, mau minta rezeki, tapi datangnya ke bawah pohon, ketemu setan, kasih sesajen, minta sama mbah, minta sama nenek moyang, mau supaya hasil panennya lancar, adakan sedekah bumi. Bumi nggak perlu sedekah. Ya, bumi itu tidak perlu sedekah. Yang perlu disedekahi itu yang sesama manusia. Bumi nggak makan. Bumi tidak makan apa yang kita makan. Ya, bumi justru menyediakan apa yang kita butuhkan. Ada sedekah laut supaya hasil tangkapan ikannya bagus, supaya selamat. Kamu minta kepada siapa? Minta kepada laut. Minta kepada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul aja belum jelas apa bentuknya. Kemudian ada yang pernah melihat juga tidak bisa dibuktikan. Tapi banyak manusia yang minta. Malah ngasih sajen, ngasih ayam, dan lain-lain. Ya, padahal Allah sudah katakan, bersedekahlah, maka rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu jelas. Tapi malah mintanya kepada setan, pada jin, pada pohon, pada patung yang diam.
Ya, patung yang diciptakan oleh manusia diminta. Ya sekarang. Maka semua kembali kepada Allah. Ini adalah teori permintaan Islami. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan penawarannya. Kalau tadi sudah bahas masalah permintaan, sekarang kita masuk ke penawaran. Teori penawaran dan keseimbangan pasar. Kita langsung masuk ke hukum penawaran. Tadi hukum permintaan. Diingat lagi ya, hukum permintaan. Silakan kalian pikirkan. Saya beri waktu 5 detik untuk mengingat apa sih tadi hukum permintaan. Oke. Ada yang sudah lupa? Kalau kalian sudah lupa, video ini dimundurkan lagi supaya kalian ingat. Tapi kalau sudah ingat, sekarang kita masuk ke dalam hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Nah, jumlah yang ditawarkan ada pada sisi produsen atau penjual. Kenapa produsen harga barang ketika harganya naik dia menawarkan lebih tinggi lagi harganya? Karena ketika harga barang naik, di sana adalah potensi dia untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Oh, harganya lagi naik, lumayan nih keuntungannya besar. Atau ketika harga barang naik, dia harus mampu menjual sebanyak mungkin. Karena ada kemungkinan besar penjualan turun sehingga barang itu rusak. Contoh, kalau cabai harganya lagi naik kemudian mahal, otomatis konsumen menurunkan permintaan. Nah, kalau penjualan cabai tadi turun di harga yang mahal, nanti cabainya busuk, pedagang akan rugi. Sehingga pedagang harus kerja lebih ekstra lagi, menawarkan lebih banyak lagi, supaya banyak yang terjual untuk menghindari kerugian. Ya. Jadi hukum penawaran kalian harus ingat, ketika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan ikut naik. Tapi kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan tingkat harga tertentu. Jadi antara pasar satu dengan yang lain itu belum tentu sama. Tingkat penawarannya. Periode tertentu juga berbeda. Tadi hukum permintaan sudah kita bahas. Ada faktor yang memengaruhi penawaran. Menurut Sadono Sukirno, yang pertama harga barang itu sendiri. Nah, ini jelas sama. Harga barang-barang lain. Yang 1 dan 2 sama ya, seperti permintaan. Ya kalau harganya naik kan tadi, penawarannya juga naik. Harga barang-barang lain. Kalau misal iPhone lagi rame, ya banyak yang menjual, harganya yang ditawarkan juga semakin tinggi. Yang ketiga, biaya produksi. Ini jelas, kalau biaya produksinya sudah mahal, maka harga jual ikut mahal. Kalau harga jualnya mahal, ya otomatis tadi kan harga naik, berarti penawaran barang juga harus tinggi atau banyak. Nah, yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan atau pedagang tadi punya tujuan apa? Misalkan mau mengembangkan usaha, mau meningkatkan omset, mau mengekspansi misalkan, buka cabang, maka dia harus meningkatkan penawarannya. Harus lebih banyak lagi yang terjual. Jadi tujuan perusahaan kalau mau untung banyak ya jualnya harus lebih banyak. Kalau perusahaannya mau buka cabang, ya dia harus menawarkan lebih banyak lagi biar banyak produsen yang biar banyak konsumen yang membeli. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Kalau dia menggunakan teknologi modern,
Misalkan antara ada yang modern dengan yang menggunakan tenaga manusia. Harganya lebih murah mana? Kalau secara jangka panjang, lebih murah yang menggunakan teknologi modern, atau kita sebut mesin, ketimbang tenaga manusia. Kenapa? Karena tenaga mesin, kita beli mahal di awal, tapi mesin tersebut bisa bekerja terus tanpa mengeluh. Ya mengeluh kalau udah terlalu panas ya, rusak gitu. Tapi kan tinggal lakukan perbaikan perawatan. Secara waktu dia lebih efisien. Secara kualitas dia lebih terjaga. Ada yang memang terjaga, tergantung mesinnya, buatan mana dulu gitu kan. Sehingga nanti ke depan misalkan dalam satu hari dia bisa produksi sampai 10.000 unit barang. Nah, kalau menggunakan tenaga manusia, setiap bulan harus digaji. Berapa orang yang digunakan? Kemudian tenaga manusia itu tidak stabil. Kadang kalau semangat kerjanya cepat, kalau lagi tidak semangat atau lagi sakit kerjanya lambat, kualitasnya juga bisa tidak terkontrol. Sehingga kalau biasanya pabrikan yang menggunakan teknologi modern, penawarannya juga secara penawaran ya biasanya banyak ya ketimbang yang menggunakan tenaga manusia karena produksinya cepat. Yang keenam, spekulasi. Spekulasi itu adalah target memperoleh keuntungan lebih besar di masa depan. Sama seperti di permintaan tadi. Ini perkiraan akan masa depan. Nah, kalau perkiraan masa depan, oh ini barang akan misalkan akan ramai, maka dia akan memasarkan sebanyak-banyaknya pada saat ini. Dipasarkan biar nanti di tahun depan dia bisa ambil kesempatan lain lagi. Kalau orang sudah ramai memasarkan barangnya, ini produsen punya suatu produk. Kira-kira yang lagi ramai apa? Misalkan memasarkan apa ya yang lagi ramai ya? Oh, masker lah anggap. Maka dia saat ini membuat masker sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dia bikin masker, dijual. Pertama, supaya dia dapat keuntungan banyak. Yang kedua, supaya produknya terkenal. Yang ketujuh, jumlah produsen di pasar. Ini berarti persaingan usaha atau tingkat pesaingnya. Semakin banyak pesaing di pasar, maka akan semakin berpengaruh terhadap penawaran. Kalau jualan, biasanya kan kita ke pasar. Kalau di sini jualan baju, biasanya sebelahnya baju lagi, baju lagi, baju lagi. Kalau jualan ikan, pasti sebelahnya ikan, ikan, ikan. Deretan ayam, ayam semua. Jarang ada yang kalau dia jualan ayam, di sebelahnya ikan, di sebelahnya baju. Jarang sekali. Biasanya mereka berkelompok. Nah, jumlah produsen itu juga jadi pertimbangan. Ya, semakin banyak produsennya, maka semakin sulit persaingannya. Sehingga penawaran itu harus lebih gencar lagi dilakukan oleh produsen. Kurva penawaran itu bentuknya positif dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa? Sesuai dengan hukumnya tadi. Kalau harganya naik, maka penawarannya ikut naik. Dari 2.400, ini harga murah ya. Atau dari atas dulu deh, 3.200, maka yang ditawarkan banyak, 6. Kalau harganya turun, jadi 3.000 yang ditawarkan hanya 5. Kalau harga 2.800 yang ditawarkan 4. Sampai harga 2.400 nanti yang ditawarkan 2. Kalau harganya 0, maka tidak akan ada barang yang ditawarkan. Maknanya 0 apa? Barang yang tidak berharga atau tidak bermanfaat. Maka tidak akan ada yang mau menjual barang yang tidak laku di pasar. Nggak ngasih keuntungan, ngapain dijual? Berbeda kalau permintaan tadi. Kalau harganya 0, maka konsumen cenderung minta sebanyak-banyaknya karena barang itu gratis. Tapi kalau dari sisi pedagang, kalau barang tersebut tidak ada harganya, mereka tidak akan mau menjual. Satu pun tidak akan mau menjual. Nah, pengecualian dalam hukum penawaran. Jadi hukum penawaran terkadang tidak sejalan dengan hukumnya karena situasi dan kondisi tertentu. Yakni jika harga barang atau jasa naik tanpa dibarengi kenaikan biaya produksi. Produsen cenderung meningkatkan penawaran.
supply atau stok produk. Jadi tadi kan kalau harga naik, maka barang yang ditawarkan ikut naik kan. Tapi terkadang produsen juga menaikkan penawarannya tanpa dibarengi atau tanpa melihat kenaikan harga. Jadi kalau misal harga rokok 20.000 satu bungkus, 20.000 satu bungkus, yang ditawarkan 10 bungkus oleh si produsen. Dalam satu waktu, harganya tetap 20.000. Tapi produsen bisa meningkatkan penawaran jadi 20 bungkus. Kenapa? Karena memang perusahaan itu punya tujuan-tujuan tertentu tadi. Bahkan ingin meningkatkan, cuma memang ingin meningkatkan penjualannya aja, tapi harga jual barangnya tetap bisa aja seperti itu. Tapi jika harga jual produk naik yang disebabkan kenaikan biaya atau faktor produksi, produsen cenderung mengurangi penawaran atau stok barang atau bahkan beralih ke sektor industri dan produksi lain. Nah, dalam kondisi lain lagi, kalau biaya produksi naik, artinya akan berpengaruh terhadap harga jual. Nah, produsen itu bukannya menambah tapi mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Misal tadi untuk produk satu rokok harga jualnya 20.000 per bungkusnya. Nah, kalau harga rokok ya karena ada pajak atau apapun itu sehingga harus menaikkan biaya produksi jadi 30.000, maka produsen mungkin akan mengurangi produksi barangnya karena khawatir produk rokok ini tidak laku di pasaran akibat kenaikan harga. Tadi kan kalau harga naik maka konsumen akan menurunkan permintaan. Maka daripada merugi lebih baik produsen mengurangi stoknya. Kalau rokok mungkin expirednya lama, tapi kalau kayak cabai, ketika pedagang tahu harga cabai naik, maka lebih baik dia mengurangi jumlah yang dijual daripada rugi tidak laku. Atau dia tidak jual cabai sama sekali, tapi modalnya untuk jualan yang lain. Nah, itu bisa. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian baca dulu. Sudah dibaca? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini adalah simulasi dari ketidaksesuaian antara hukum dengan situasi dan kondisi. Contohnya, cabai di pasar. Kalau seorang pedagang cuma punya modal 4 juta untuk jualan, sehingga dalam keadaan normal, kalau harga beli cabai dari petani itu misal 8.000, ini harga petani, maka pedagang akan menjual dengan harga 10.000. Harga jualnya 10.000, berarti untung per kilonya 2.000. Kalau tadi pedagang punya modal 4 juta, dia bisa membeli 50 kg cabai. Dia bisa beli 50 kg cabai dengan uang 4 juta rupiah. Omsetnya berapa? 25 kali 90.000 sama dengan 2.250. Saya lupa lagi hitung-hitungannya.
Nah, intinya dia kalau untungnya 2.000 per kilo, tinggal kali 50 berarti untungnya 1 juta. 1 juta bukan sih? 2.000 kali 50 berapa? Bener ya, 1 juta ya? Iya, benar 1 juta. Untungnya 1 juta rupiah. Nah, misalkan harga cabai naik drastis, jadi 120.000 dari petaninya. Harganya 120.000. Maka harga jualnya 130.000. Nah, otomatis jumlah cabai yang bisa dibeli pun sedikit, dan belum tentu ada konsumen yang mau beli kalau harga cabainya terlalu jauh naiknya. Akhirnya ngapain ya beli cabai, mending beli saus botolan, lebih murah. Nah, daripada pedagang mengalami kerugian, lebih baik dia mengurangi pembelian cabai. Ya mengurangi pasti karena modalnya kurang. Nah, kalau sampai pedagang cabai tadi beralih, nggak mau lagi jualan cabai karena harganya mahal dan potensi kerugiannya tinggi, dia akhirnya jualan kacang buncis karena lagi murah. Akhirnya tidak ada yang berjualan cabai. Nanti harga cabai otomatis karena permintaannya turun, harganya ikut turun sendiri. Gitu ya. Itu konsep permintaan dan penawaran. Makanya dalam Islam, tidak boleh pemerintah itu menetapkan harga. Oh, harga cabai naik 120.000 per kilo. Nggak boleh pemerintah. Pokoknya harus pedagang jual di harga 80.000. Kayaknya nih saya tadi salah tulis nih. Bukan 8.000 tapi 80.000. Kayaknya saya salah tulis. Ya nanti kalian pahami sendirilah ya. Nah, kita kembali. Pemerintah itu tidak boleh menetapkan harga. Dalam arti kalau memang harga modalnya sudah mahal, cabai harganya 120. Pemerintah memaksa petani jual di harga 80.000. Pemerintah tidak boleh melakukan itu karena menjadi kezaliman. Harga dari petani naik karena memang biaya produksinya sudah naik. Harga pupuknya naik, bibitnya naik, dan lain-lainnya ikut naik. Kalau pemerintah memaksa petani jual di bawah biaya produksi, nanti petani rugi, pemerintah jadi zalim. Tapi naik turunnya harga itu sebenarnya terjadi secara alamiah. Atau kalau dalam teorinya Adam Smith, dia mengatakan teori invisible hand atau tangan tak terlihat yang mengatur pasar. Naik turunnya harga pasar itu terjadi secara alamiah. Kalau harganya naik itu akibat ulah dari konsumennya juga. Karena konsumen banyak yang membeli, maka harganya naik. Harga turun ketika konsumen tidak berminat lagi untuk membeli. Ya, sampai barang tersebut hilang dari peredaran karena memang sudah tidak laku lagi. Apa barang yang tidak laku di pasar? Nah, kalau kalian hidup di era kelahiran tahun 2000-an lah ya. 2000 sampai 2010 dan kalian sempat menemui ada tren namanya celana cutbray yang kayak Elvis, yang di bawahnya lebar, di atasnya menciut. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang mau beli. Ada mungkin yang jual, tapi jarang sekali. Kenapa? Karena permintaannya tidak ada atau sedikit sekali. Ada celana borju yang dari pinggang sampai ke bawah lebarnya sama rata. Sekarang juga tidak ada. Celana pensil juga sekarang jarang terlihat orang pakai celana pensil, kecuali anak-anak punk. Yang lagi rame sekarang namanya slim fit. Wah, update sekali dengan dunia fashion. Nah, kalau yang cewek mungkin daster. Tapi saya rasa daster juga dari dulu modenya sama ya, gitu-gitu aja. Saya nggak tahu ya. Nanti silakan yang cewek coba dianalisis bener nggak daster tuh bentuknya seperti itu aja dari dulu. Ya, kemudian tadi kalau barang itu sudah tidak ada peminatnya, tidak ada yang meminta, maka dia akan hilang dari peredaran dan tidak akan lagi ada yang menjual. Kita nanti kalian baca sendiri yang ini, bisa kalian pause. Nanti ini bahasanya tentang kelangkaan. Penerapan hukum permintaan.
pengaruh perubahan tingkat faktor produksi terhadap penawaran. Ini angka hitung-hitungan. Ini sama ya seperti cabai tadi, cuma objeknya saya ganti menjadi Avanza. Nah, nanti kalian bisa pahami sendiri. Nah, ada penjelasannya di bawah, bisa kalian baca. Kita masuk ke keseimbangan pasar. Dalam konsep Islam maupun kapitalis, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar melalui permintaan dan penawaran yang kemudian menghasilkan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu artinya apa? Ya, titik kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau kita biasanya di pasar, ya, mau beli baju, tanya dengan pamannya, "Man berapa?" 150. Kita tawar jadi 30.000. Oh, tawarannya sadis, kayak lagunya Afgan. Tapi memang sudah terbiasa kalau kita ke pasar Belauran, tawar sampai 3 atau 5 kali lipat lebih murah. Ya. Karena kebiasaan ini juga pedagang di pasar Belauran menaikkan harga itu 3 sampai 5 kali lipat. Kalau yang tidak bisa menawar, lebih baik jangan coba-coba belanja di sana. Misalkan, saya pernah ke pasar Tungging, kalau di Banjarmasin namanya pasar Tungging. Coba-coba nawar, harga sekian, pura-pura pergi, tapi ternyata nggak dipanggil. Nah, kalau yang ibu-ibu atau cewek biasanya jago nih. Tawar-tawar-tawar, udah diberantakin, tinggal pergi. Pamannya manggil. Ayo, boleh deh. Karena udah diberantakin mungkin dalam hati pamannya kan. Udah diberantakin, nggak jadi beli. Daripada rugi 2 kali, mending panggil aja, dipanggil. Kalau yang cowok biasanya jarang berhasil metode seperti ini. Nah, keseimbangan pasar itu adalah kesepakatan harga dan jumlah barang yang diminta antara pembeli dan penjual. Nah, ketika terjadi tawar-menawar, kalau misalkan konsumen mau 20.000 dapat 2. Kalau nanti pedagangnya sepakat, boleh 20.000 dapat 2. Berarti kan bertemu di harga 20.000 dengan jumlah yang diminta 2 buah. Itu namanya keseimbangan pasar atau keseimbangan harga. Nah, nanti keseimbangan pasar ini bisa tidak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Pertama, berdasarkan waktu. Seperti terjadinya peperangan, wabah penyakit, atau kerusuhan. Nah, pas wabah penyakit seperti COVID kemarin, ya harusnya ketika harga masker mahal, peminat atau pemintanya itu sedikit, pembelinya sedikit. Tapi nyatanya apa? Harga masker mahal tetap peminatnya atau yang meminta tetap tinggi. Tapi karena tahu ini harganya mahal, ya masker lagi naik-naiknya, sehingga dari sisi produsen juga menawarkan jumlah yang lebih banyak lagi. Tiba-tiba yang produsen-produsen yang biasanya tidak produksi masker, ikut produksi masker. Karena tahu harganya lagi mahal, ya, terjadilah peningkatan penawaran. Sesuai hukumnya, ketika harganya naik, ya banyak yang menawarkan masker. Tapi secara permintaan itu tidak sesuai dengan hukum. Harganya naik, permintaannya harusnya turun. Tapi ini tidak. Karena menjadi kebutuhan dan penting, permintaannya tetap tinggi. Yang kedua, berdasarkan tempat tertentu seperti daerah terpencil dan daerah terisolasi. Kalau kita di Papua, harga beras di sana mahal. Ya, harga bensin mahal, semen juga mahal. Tapi karena tadi kebutuhan, mau mahal juga ya tetap dibeli. Kalau nggak dibeli ya nggak mau, istilahnya mau makan apa. Makanya saudara-saudara kita yang ada di Papua itu merasa terasing, merasa tidak diperhatikan. Karena harga-harga barangnya mahal. Nah, Presiden Jokowi saat ini mulai fokus perhatian ke sana. Pembangunan jalan untuk membuka akses. Nah, semoga nanti ke depannya dengan terbukanya akses, kemudian mulai barang-barang bisa masuk dengan mudah ke Papua, yang namanya OPM itu ya, apa panjangan OPM saya lupa. Tapi mereka dianggap sebagai kelompok ekstremis.
Nah, semoga ketika barang-barang itu sudah murah di Papua, tidak ada lagi yang mau memisahkan diri dari Indonesia. Karena sudah terjadi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang itu perlu waktu, tidak bisa segera. Di umur Indonesia yang 76 tahun, Papua itu masih belum terperhatikan. Padahal kekayaan buminya diambil untuk membiayai Indonesia. Kekayaan di Papua untuk biaya Indonesia, tapi tidak kembali ke Papua. Nah, memang wajar jika mereka merasa teranaktirikan. Ya, caranya supaya mereka tidak teranaktirikan ya diperhatikan mulai saat ini. Nah, kurva keseimbangan harga atau keseimbangan pasar nanti bentuknya X. Karena pertemuan antara yang merah itu kurva permintaan, yang biru kurva penawaran. Sehingga terjadilah titik temu. Tadi kan kalau dari konsumen pada tingkat 3.200 yang diminta 2 karena harganya mahal, yang dimintanya sedikit. Kalau dari sisi produsen, kalau harganya 3.200 ini entah berapa, mungkin 7. Sehingga mereka akan bersepakat nanti di harga 2.800 dengan jumlah 4 buah. Ini titik temu yang disebut titik keseimbangan pasar atau keseimbangan harga. Nah, titik itulah istilahnya ketika kita tawar-menawar dengan paman-paman di pasar, pamannya bilang hiih, kita membayarkan uang. Itu namanya titik keseimbangan pasar atau keseimbangan harga. Nah, ini sebenarnya ada di mata kuliah matematika. Jadi tidak usah saya jelaskan. Karena nanti nambah lagi SKS-nya jadi 3 SKS tersendiri. Ya. Jadi saya lewatkan. Kalau ada yang mau mempelajari silakan. Karena kalian juga dapat matematika, tapi nggak tahu kalian matematikanya dengan siapa. Kalau dengan saya, ini kita pelajari. Jadi kita selain bahas masalah mikro-makronya, kita terapkan juga dalam hitung-hitungan matematika. Ini proses perhitungan. Jadi keseimbangan pasar itu bisa dihitung secara matematika. Bisa dilakukan analisis nantinya ke depan. Tidak sembarang, kalau kita di pasar kan gampang. Baju berapa? 150. 50 jamang. Belum dapat dingai. Kan gitu pamannya. Tinggal pergi, ayo ya 50. Sudah selesai terjadi. Nah, tapi kalau dalam skala internasional, Indonesia yang mau beli pesawat tempur, ya, ke Rusia misal. Misalkan Presiden Rusia Putin ya. Putin berapa harga pesawat? 1 juta dolar. 500.000 aja. Belum dapat, ditinggal sama Indonesia. Nggak mungkin Putin manggil, ayo. Nggak mungkin. Itu namanya perundingan internasional. Justru kalau Indonesia menawarnya sadis, itu akan menjatuhkan martabat Indonesia. Maka tawar-menawarnya tidak seperti itu. Tawar-menawarnya akan menggunakan analisis terlebih dahulu. Ya, harga yang menguntungkan Indonesia, tapi tidak menjatuhkan martabat Indonesia. Sehingga berbeda nanti tawar-menawar yang ada di skala pasar kecil dengan pasar, istilahnya pasar lokal, dengan pasar internasional. Nah, ini adalah pembahasan terkait hukum permintaan, hukum penawaran, dan kurva keseimbangan pasar. Sebenarnya mungkin ada satu, kita mau bahas masalah bagaimana sih pasar, tapi nanti mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Waktunya udah berapa jam nih saya tidak tahu. Jadi kita cukupkan materi, nanti kalau masih ada kesempatan kita sambung ke pembahasan pasar. Tapi kalau tidak sempat lagi ya saya kirimkan materinya. Karena kita harus mulai masuk ke pembahasan ekonomi makro. Nah, saya cukupkan penjelasan kita pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.